Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas mata kuliah dasar manajemen tentang manajemen mutu. Materi pertama yang akan kita jelaskan adalah tentang pengertian manajemen mutu. Manajemen mutu atau Total Management Quality adalah sebuah sistem yang membantu sebuah organisasi, perusahaan, atau badan usaha untuk mengawasi setiap kegiatan serta tugas dan tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan kualitas atau mutu dari perusahaan tersebut. Sistem ini juga dikenal sebagai sebuah filosofi dasar yang mengatakan bahwa kepuasan pelanggan akan menentukan keberhasilan jangka panjang dari sebuah badan usaha. Manajemen mutu berfokus pada pribadi seseorang atau karyawan. Definisi lainnya yaitu suatu tatanan yang menjamin tercapainya tujuan dan sasaran mutu yang direncanakan oleh sebuah perusahaan. Materi yang kedua adalah tentang sistem dalam manajemen mutu. Sistem manajemen mutu yaitu sebagai suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu. Di samping itu juga berguna sebagai suatu sistem manajemen untuk menetapkan kebijakan dan sasaran serta untuk mencapai sasaran itu. Syarat umum yang harus diperhatikan oleh suatu organisasi dalam sistem manajemen mutu yaitu yang pertama, menetapkan sistem manajemen, yang kedua, mendokumentasikan sistem manajemen mutu, yang ketiga, mengimplementasikan sistem manajemen mutu, yang keempat, memelihara sistem manajemen mutu. Fungsi dari manajemen dalam sistem manajemen mutu yaitu 1. Planning atau proses perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Yang kedua adalah organizing atau perorganisasian merupakan proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Fungsi yang ketiga adalah actuating atau pelaksanaan dan implementasi. Berarti setelah planning dan organizing telah diterapkan, maka selanjutnya harus diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi. Fungsi yang keempat adalah controlling. Proses pengawasan dan pengendalian adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Cara mengendalikan manajemen mutu yang pertama adalah sumber daya manusianya. Meningkatkan kinerja sumber daya manusia memerlukan pengelolaan yang sistematis dan terarah agar proses pencapaian tujuan organisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah pemasaran, adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Tujuan pemasaran adalah mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk cocok dengannya dan dapat terjual dengan sendirinya. Cara pengendalian mutu yang ketiga adalah produksi, yaitu untuk mempertahankan mutu produk pangan sesuai dengan yang diharapkan konsumen dan mampu bersaing secara global. Yang keempat adalah tentang keuangan.
Manajemen keuangan adalah untuk memahami tentang apa yang terjadi di sekeliling kita untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis dan juga menjelaskan berbagai fakta dan informasi yang ada secara faktual. Sekian dan maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.